Nangis di atas motor. Nangis di atas motor itu menyenangkan, apalagi kalau hujan, malam-malam, pakai helm. Rasanya tuh dunia cuma milik aku. Dulu aku sempat berpikir kalau ngobrol sendiri di atas motor itu aneh. Tapi setelah dilihat-lihat di sosial media, ternyata banyak juga orang-orang yang suka ngobrol sendiri di atas motor. Banyak juga orang yang suka sengaja muter-muter sendirian tanpa tujuan, dan ini membuktikan bahwa mereka juga aneh. Aku pribadi ngerasa ngobrol di atas motor itu bisa dikatakan sebagai me time. Untuk orang-orang yang mungkin gak punya tempat untuk me time atau susah cari tempat untuk sendiri, mungkin naik motor jawabannya. Karena aku juga salah satu cewek yang susah cari tempat me time. Mungkin ada yang bilang kan bisa me time di kamar. Ya bisa, tapi terkadang ada aja gangguannya. Kadang mamaku tiba-tiba masuk, kadang kalau lagi enak-enak nangis di kamar malah dipanggil bapak. Dan terkadang aku juga me time di kamar mandi. Tapi ya kalau di kamar mandi pasti ada aja orang yang ngegedor minta kita cepet-cepet karena mereka kebelet boker. Jadi yang memotoran sendirian itu jalan ninjaku untuk ngobrol ke diri sendiri. Gak tahu kenapa ya, ketika aku ngobrol ke diri sendiri di atas motor itu rasanya nyaman. Aku ngerasa seburuk-buruknya ceritaku, segak bergunanya aku, sesalah apapun aku ngerasa ceritaku akan aman selamanya. Ada rasa kepercayaan bahwa tidak akan ada yang mengintimidasi aku, tidak akan ada yang menjudge kejelekanku, tidak akan ada yang membuat aku merasa semakin bersalah. Ceritaku seolah ikut bersama angin dan polusi jalan. Mungkin ceritaku ada yang udah sampai Bandung, ada yang sampai Jakarta, atau nyangkut di pohon, atau mungkin ceritaku terbawa sampai ke langit ketujuh. Kita gak tahu. Momen selama curhat di atas motor itu juga terkadang membuat aku jadi nangis. Semakin nangis, semakin dikencengin gas motornya, semakin kenceng juga teriakannya. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang nengok ke arahku karena mungkin kaget ya ada orang teriak-teriak gak jelas di atas motor. Tapi itu seru sih. Aku sering ngobrol sendiri di atas motor. Obrolannya bisa random, bisa tentang apa yang baru terjadi, misalkan kesel dicuekin teman, atau bisa topik yang lebih berat kayak soal pernikahan, soal masa depan, soal keluarga, macam-macam. Dan kita bisa memilih topik apa yang mau dibahas untuk diobrolin di atas motor. Buat yang gak biasa ngobrol sendiri di atas motor, mungkin bisa dimulai dengan ngobrolin apa yang mau diobrolin, kayak curhat aja. Yang paling aku suka tentang ngobrol sendiri di atas motor itu bahwa ceritaku aman disimpan semesta. Tidak ada ketakutan kalau ceritaku akan bocor, tidak ada ketakutan karena ngerasa udah gak berguna, ngerasa kalau jadi orang aneh, ngerasa bersalah, gak ada. Selanjutnya yang paling aku suka dari ngobrol sendiri itu aku ngerasa diberikan kebebasan untuk bercerita. Aku diberi ruang seluas-luasnya untuk bercerita. Gak ada yang motong pembicaraanku, gak ada yang bilang kalau masih mending cuma begitu, dan gak ada yang bilang kayak itu doang kok nangis. Dan gak kebayang juga sih kalau tiba-tiba ada yang nyaut gitu di belakang. Serem ya. Untuk orang-orang yang lagi capek curhat sama orang, yang lagi ngerasa belum ketemu sama temen yang bisa diajak cerita, yang susah nyari orang yang buat dipercaya, mungkin dengan bercerita sendiri di atas motor bisa menjadi solusi. Aku juga sebenarnya ngerasa susah untuk cerita semua-muanya ke orang. Aku gak terbiasa untuk cerita ke orang. Aku tuh bisa dibilang udah gak percaya lagi sama orang lain, dan emang dibiasakan untuk gak bergantungan apa-apa cerita ke orang. Mungkin aku salah ya, tapi yang aku rasakan ya begitu. Dan aku juga punya alasan tertentu kenapa aku gak bisa cerita dari A sampai Z ke orang. Alasan pertama itu bahwa manusia itu makhluk abstrak. Manusia itu adalah makhluk yang di tahun 2017 bisa bilang iya, dan di tahun 2018 bilang tidak. Aku udah gak percaya dengan perkataan aku gak akan cerita ke siapa-siapa. Karena dari pengalamanku, kalau kebanyakan ya, ketika aku cerita ke orang tentang rahasiaku, cepat atau lambat ia terbongkar juga. Alasan kedua yaitu gak ada benefit yang didapat. Mungkin ada benefit dari setelah kita cerita, misalkan kita jadi lebih tenang, terus pertemanan kita semakin dekat. Tapi itu persentasinya gak sebanding dengan hal negatif lainnya, seperti kemungkinan dia menusuk dari belakang, terus kemungkinan dia sebenarnya bahagia dengan kesedihan kita. Ya mungkin setiap orang persentasinya beda-beda, cuma emang kebanyakan begitu. Dan mungkin sih ya ada baiknya kalau kita menyeimbangkan dan bisa mengontrol kapan kita harus cerita ke orang,
kapan kita harus cerita ke Tuhan, dan kapan kita harus me time. Kita yang punya kendali atas diri sendiri, so lakukan apa yang kita percaya, lakukan apa yang membuat kita bahagia. See you next time. Dadah.